Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahil mutawatirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan dawil karamah. Amma ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, jamaah syi'in wal khasyiat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat karunia. Diberinya kita nikmat iman, syukur kita diberi nikmat Islam, dan kita bersyukur menjadi umat Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saat ini kita mendapatkan inayah, hidayah dan taufik dari Allah sehingga kita bisa kembali berijtima, berkumpul untuk bersama-sama membaca Ratib Al-Attas. Juga kita teruskan dengan membaca kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat serta barakah ini terus menjalar kepada seluruh anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, sehingga semua kita dan mereka diselamatkan Allah dari segala macam bala, wabah, musibah, penyakit dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah, ma dhahara minha wa ma batan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan dan pasrahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi bid dharaini amin. Wa khaslatani, ada dua demikian sabda Rasul, la syai'a akhbathu, ada dua perilaku yang tidak ada sesuatu dari dua hal ini, akhbathu ay anjasu, yang lebih bernajis atau yang lebih jahat. Jadi ada dua ini perilaku yang tidak bisa menandingi kejahatannya atau kenajisannya. Dua hal ini, minhuma, salah satu dari dua ini adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Nah, ini pentingnya kita, sebagaimana perkataan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Tentu saja ini dari Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Terus perbaharui iman kita ini dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, jadi karena salahnya kita la ilaha illallah satu tumat, la ilaha illallah satu tumat. Kita berharap mudah-mudahan kesyirikan yang ada di dalam pikiran, mungkin di dalam itikad hati, mungkin di dalam perkataan, mungkin yang itu menjerembabkan kita ke dalam syirik. Nah, kita step back, kita hapus
itu dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua yang lebih jahat itu ternyata adalah wadurru bil muslimin, memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Nah, kaum muslimin ini dengan keberadaannya orang jadi mudarat, baik mudarat di dalam agama, baik mudarat di dalam itikad, baik mudarat di dalam perilakunya, baik mudarat di dalam perbuatan dan tindak tanduknya. Ini penyebab kemudaratan itu. Nah, ini lebih jahat dari apapun. Baik kemudaratan ini diterima fi abdanihim, pada badan mereka kaum muslimin. Nah, jadi kitalah umpama maulah polisi tidur di gang-gang, di jalan-jalan, dikira-kira juga. Ini bilang sing tinggian maulah bica bila lalu di situ terbalik. Bila lalu di situ gerencayan sebelum untuk orang tapaculan baut murnya, itu kan memudaratakan toh. Nah, ini perbuatan lebih jahat dari apapun. Sehingga jar Nabi pada pertemuan kita yang lalu bersabda, inna syarran nas manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi au kama qala rawahul Bukhari. Orang yang paling jahat manusia di hadapan Allah kedudukan hari kiamat. Padahal orang ini mungkin pak ibadat, orang ini mungkin pak wirid, tetapi di sisi Allah hari kiamat paling jahat kedudukan. Kapan terjadi orang ini paling jahat kedudukan hari kiamat? Man tarakahun nas ittiqa'a syarrihi. Orang ini meninggalkan si fulan ini. Kenapa jadi ditinggalkan? Karena jahatnya. Nah, aku jarang mengkawa kadang anak baparak lagi lawan ini tuh. Kenapa jar orang jahat benar? Aku berharap benar lawan Tuhan. Kenapa jar kawan? Mudahan ini jangan datang lagi. Kenapa? Dia bila berhutang pada mau bayar. Jahat kalau tak. Nah, orang ini paling jahat kedudukan mengenai hari kiamat. Mudahan kita yang belajar ini nah, jangan sampai orang itu menjauh karena jahat kita. Ada kita bertamuan kayak nenek, atau mungkin diri kita beunduran orang papadaannya, bubaran orang beundur burit papadaannya. kan apa? Jahat. Tuh kalau kau dikawani aja orang, kenapa? Ini tuh liwar kan, amun hakun mampitnah. Jahat kalau tau. Nah, kada bermanfaat ini kayaknya. Paling jahat kedudukan ujar Nabi hari kiamat tempat. Dan Allah hindarkan kita dari anak cucu keturunan kita. Nah, ini yang paling buruk di dalam kitab Nasahul Ibad ini adalah manusia yang memberi mudarat kepada kaum muslimin, baik di badan kaum muslimin au amwalihim, atau harta mereka. Besukan orang mau unjuk duit, simpaniakan dulu lah jar orang. Aku hendak anu nih asal ada nyaman, kayaknya sore mau ambil jam 3 dibawanya kabur misalnya, maka handphone habis nomornya, kada kau dihubungi lagi. Nah, ini jadi kita kayak apapun, dua hal nih aja kita nah berusaha sedapat mungkin berjuang agar kita kelak tutup dari perjuangan ini, yaitu kematian, berhak mendapatkan harta ganimah Allah berupa surga. Kapan ini? Ketika kita berjuang ini tetap mempertahankan diri ibadah kepada Allah. Yang kedua, kita kada menjadi orang yang hidup memudaratkan kaum muslimin. Ini penting benar ini kita menjiwai kalimat ini nah. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khaslatahin. Karena seluruh perintah Allah ini kembali kepada dua macam nih aja. Jadi Allah menyuruh sembahyang, Allah menyuruh puasa, Allah menyuruh berhaji, Allah menyuruh berzakat, Allah menyuruh apapun,
ternyata kesimpulannya kembali kepada dua hal nih aja. Satu, at-ta'zimu lillahi ta'ala, kita mengagungkan Allah. Kita membaca ratib atas supaya mengagungkan Allah. Kita sembahyang supaya mengagungkan Allah. Kita membantu orang lain supaya mengagungkan Allah. Jangan kembalinya karena kita beribadah, kita berwirid nang diagungkan seorang. Banyak nih. Hanya sebulan pina rajin sama sige. Oh mah kafir berataan dilihatnya manusia. Mulai galianan berataannya melihat orang, mulai kayak inya yang paling suci, paling agung dah. Bukan seperti itu. Ibadah yang kita lakukan ini apapun bentuknya, haji ke, umrah ke, berzakat ke, bersedekah ke, membaca Quran ke, apapun tujuannya hanya satu, ta'zim lillahi ta'ala. Kita mengagungkan sang pencipta kehidupan ini. Ini amun kada belajar kita ini kada kawa mau sendiri ini. Hanya separuh membaca Yasin, wah cangangan dalam orang rumah. Apa nih bilang kada danang pina beparak lawan Tuhan ini aku aja. Ngangkat seorang menjadi agung. Jadi perintah Tuhan apapun bentuknya cuma kembali tarji'u ila khaslatain, at-ta'zim lillahi ta'ala, nang kedua wasyafaqatu li khalqihi, cinta kasih kepada makhluknya. Jadi dua hal aja. Syafaqah itu ya cinta kasih makhluknya. Jadi selama kita ini di hati kada ada cinta kasih lawan Allah, no artinya ibadah tuh. Artinya masuk ke dalam peribadatan kita ini no, kada ada cinta kasih lawan makhluk ini. Maka wajah ini banyak benar udah Irak kita ini nang manusia jadi barbar. Ngapa barbar itu bilanya kada sesuai lawan pemikiran ideologinya, pukuli, bunuh, culik, tandam ke sungai kayak gabin. Nah, kayaknya nyamanan model barbar. Nah, orang ini gagal. Berarti orang itu di dalam hatinya ada kejahatan yang tersembunyi. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Kaqaulihi ta'ala wa aqimus shalah, dirikanlah oleh kalian wahai umat Rasulullah sembahyang, ujung-ujungnya wa atus zakah, harta berbagi. Nah, aqimus shalah pengagungan kepada Allah, atus zakah syafaqah li khalqillah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah lagi, anishkurli wali walidaik, hendaklah engkau itu berterima kasih jar Tuhan kepadaku. Nah, jadi kita beribadah apapun yang paling afdal itu adalah rasa syukur. Bukan beribadah diawali dengan rasa takut. Nah, kenapa ikam sampai yang subuh aku mensyukuri nikmat guring tadi, aku mensyukuri bisi Allah. Banyak di luar sana nang Tuhannya lain Allah. Aku mensyukuri nikmat kehidupan, bersyukur. Jangan aku takutan neraka, aku takutan lawan Tuhan. Bagus juga, cuma yang lebih istimewa itu adalah bersyukur, berterima kasih. Orang nila karyawan nah begawi lawan busnya, inya begawi didasari rasa syukur. Terima kasih busku ini menerima aku begawi di sini. Terima kasih busku ini nah hakun menggawiakan aku di sini, menggaji aku, terima kasih. Ini lebih maksimal gawiannya ketimbang takutan lawan bos. Jadi ketika kada ada bos kada ada orang bebarang aja ini. Bebarang aja begawi sama ini. Jadi kita ini puasa apakah tujuan kita hanya mensukacitai bersyukur kepada Allah. Nah kemudian anishkurli wali walidaik. Siapa wali walidaik itu? Makhluk Tuhan kawitan kita. Jangan hanya kita memikirkan bersyukur lawan Tuhan, lawan kawitan durhaka. Sebaliknya jangan juga lawan kawitan ini luar biasa, lawan Tuhan durhaka pun kada bagus.
Karena kita ini harus seimbang, hablum minallah wa hablum minannas. Teruskan lagi, waruya an Uwais Al-Qarni, dari Uwais Al-Qarni. Ini Uwais Al-Qarni, beliau ini wafat sekitar tahun 307 Hijriah. Jadi beliau ini wafat di tahun 307 Hijriah. Ini beliau ini kada bertamuan lawan Rasulullah, tetapi Rasulullah memberi pesan kepada sahabat-sahabatnya yang mulia. Nah kayak Sayyidina Umar, nah kayak Sayyidina Ali, ikam kayaknya bila bertamuan cirinya nah kayak ini ikam minta doa lah. Nah ini pendidikan Rasulullah, pendidikan Rasulullah, supaya sahabat-sahabat yang mulia ini jangan kayaknya kemana-mana merasa jumawa. Aku ini sahabat Nabi, aku ini bertamuan Nabi, aku ini melihat Nabi, aku ini orang hebat. Ikam ini kada ada suah ini. Nah Nabi memberi pendidikan adab kepada sahabat-sahabatnya. Dengan apa? Kelak kau akan berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya supaya tetap rendah hati. Nah ini Rasulullah. Nah ujar Sidin annahu qal, ujar Uwais Al-Qarni, beliau berkata, marartu bi ba'di sayyahati birahibin, aku Sidin pernah meliwati sebagian dari perjalananku. Ini perjalanan sayyahati itu perjalanan Sidin. Nah, jadi ketika beliau ini di dalam perjalanan, makanya lah bila orang nilah katuju berjalan dalam tanda kutip bukan ulama kampung. Nah ini lebih bijak berpikir, lebih dewasa ketimbang orang ini besar di kampungnya aja, patak dalam rumah, gak ada kemana-mana. Nang diagung-agungkannya keturunannya, datuk niniknya, itu aja. Nang diperbesarnya, yang ada berjalan, itu kada bijak biasanya. Tapi amun ada ulama nang alim, dia berjalan, dia sayyaha, dia ketemu ketemu pulan. Nah ini akan lebih bijak menyikapi keadaan. Sama kayak periman kampung, artinya ini aja penjaganya. Nah ada nang periman juga, tapi dia berjalan ke Sumatera, berjalan ke mana, lebih bijaknya sebagai perimannya. Nah minta sama kayak kita hidup nih, nah sama. Nah, supaya ada pembanding bahwa di langit ada langit. Najar Uwais Al-Qarni, aku di dalam perjalananku pernah melewati dengan pendeta. Pendeta ini pembesar orang Nasrani, rahib. Ya rahib, ujar Sidin, fakultu, ma awalu darajatin yarqahal murid. Apa wahai rahib awal kedudukan yang mengangkat akan kedudukan oleh seorang murid pencari Tuhan. Nah ini. Jadi Sidin ini bertanya kepada rahib, wahai rahib, apa pertama kedudukan yang meninggikan dengan kedudukan ini oleh orang-orang pencari Tuhan? Qala, si rahib menjawab, raddul madzalim, mengembalikan kedzaliman. Jadi selama kita ini berperilaku zalim, kada ada bisi makamnya depan Tuhan. Kayak apapun orangnya kita ini. Nah, jangan setar mengambil tarikat dahulu, umpama ada tarikat, jangan setar kita ini untuk ibadah lebih awal, karena kita bisa tertipu. Awal pertama sebelum kita setar beribadah, kita berjalan mencari Tuhan misalnya, satu hal dahulu yang harus kita lakukan, kita harus minta halal, kita harus menghalalkan diri atau mengembalikan sesuatu kedzaliman yang pernah kita lakukan. Nah kalau orang ini hari-harinya bertahan dengan kedzaliman, akan ada harapan besi makam. Satu, yang kedua, wa khifatu dhahri minat tabiat, dan meringankan punggung minat tabiat,
dari berbuat buruk kepada makhluk. Tabiat itu kita maknai berbuat buruk kepada makhluk. Jadi ringankan punggung ini, jangan bapikulan kita ini beisi wal lawan makhluk. Ini awalnya jajar. Jadi kayak apa lah hidup kita ini, nah di manakah diam kita, di manakah kita berkawanan. Jangan kita ini beidabul mencari wal. Jangan. Amun orang lain mah wali itu orang bukan kita. Itu kan jadi masalah. Orang lain menzalim kita, itu orang menzalim kita, bukan kita pun kada jadi masalah. Ini si kitanya ini nah. Jadi harus ringankan punggung ini daripada berperilaku buruk lawan makhluk. Fa innahu la yas'adu lil abdi, karena hanya saja tidak akan pernah naik bagi seorang hamba. Amalun nang amalnya ini kadang mau naik, wa alaihi tabiatun au mabulamatun, atasnya ini ada perilaku buruk lawan makhluk atau ada kedaliman. Kadang mau naik amal, Allah, dikira amal kita ini naikkan kan sabaratan ini wa ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah naikkan amal ini nah. Makna naik itu bukan berarti Tuhan di atas, kada artinya mulia amal ini. Naik mulia. Kada jadi menyebabkan kemuliaan di hadapan Allah selama kita ini ada tabiah sabuting ya perilaku buruk kita kepada makhluk ini, atau sedikit ya kelakuan kita yang membuat jalim orang lain. Khasiin wal khasiat rahimakumullah. Kita teruskan lagi sedikit. Wal maqalatu tsaniyah, perkataan yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama ay al-aminin. Kalian ini, ujar Nabi, jangan lagi keluar atau memisahi dalam hidup selama di dunia ini. Bimujalasatil ulama, duduk di majlis taklim. Jangan tuh Pak, sesibuk apapun kita, jangan kita tinggalkan ke majlis taklim ini. Tetapi majlis taklim mujalasatil ulama ay al-amilin, ulamanya ini yang memang mengamalkan ilmu. Kan apalagi zaman akhir kita ini ulama betuyuk. Ulama suka pilih tuan guru, suka pilih pengajian untuk umpet nang kamana. Nah, tetapi di sini keterangannya tetap disurtir juga, jangan asal ke majlis taklim. Nah, intinya dahulu kita ini jangan ada di hati ini ampih belajar, itu aja dulu. Alaikum bimujalasatil ulama'il amilin ay al-amilin wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan perkataan-perkataan ahli hikmah ay al-alimin bidatillah. Jadi kalamul hukama ini maksudnya adalah ulama ahli tauhid. Nah, ay al-alimin bidatillahi ta'ala, orang-orang yang alim dengan zatnya Allah. Ya, al-hukama di sini adalah orang-orang yang tauhid, ulama tauhid. Karena ulama tauhid ini kata-katanya ini selalu memunculkan kerinduan kepada Allah, kerinduan kepada Rasulullah. Yang keduanya ini mujalasatul ulama, kalamul hukama ini al-musibain bi aqwalihim wa afalihim. Musibain itu nang sesuai pada perkataan mereka dan perbuatan mereka. Ya, ada juga perkataan ulama ini mandu-andu kita juhud lawan dunia, kita jangan sampai berparak lawan dunia nih. Kata-katanya luar biasa bagus benar karena dunia ini menipu, tetapi perkataan mereka ini kada sesuai afal mereka. Umat dibawa juhud lawan dunia, di balik layar itu sedih menjuhuti ke dunia. Nah, jangan ini.
Jadi nang sesuai dengan perkataan mereka, sesuai dengan perbuatan mereka. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba. Nah, ini kayaknya pian hendak mengetahuinya. Aku ini duduk di majelis ulama, apa ulama ini aku duduki bujur, atau aku ini mendengarkan perkataan hukama, apakah perkataan hukama ini hukama nang bujur? Kapan kita bisa mendeteksi? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maita binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Ada hati kita ini cinta lawan akhirat, nimbah umpat mengaji di situ. Ada kita ini rendah hati lawan makhluk, nimbah mengaji ke situ. Ada kita ini berpikir untuk mengasihi sayangi makhluk. Ada kalaunya kita malah makin sombong, kita malah makin selamat, kita malah makin hebat. Itu berarti lain. Tinggalkan majlis itu. Ini kawaja kita membaca hati ini, imbah mengaji lawan orang itu, kayak apa perasaan kita ini? Makin harap ta, makin sok kita, atau kayak apa kah? Nah, apabila makin rendah hati, makin baik dalam pergaulan, makin mencintai kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia, dengan sendirinya berarti orang itu adalah ulama. Orang itu jangan kita tinggalkan majlisnya. Sinul khasiat rahimakumullah. Ail binuril hikmati ail min nafi. Kama yuhil ardal maitata bima'il mathar. Sebagaimana ujar Nabi, Allah menghidupkan bumi nang mati, nang kada berumput, nang gersang, bima'il mathar, dengan air hujan. Lihati nang paumaan nang bilang kering, bayi turun hujan, tumbuhan rumput. Nah, inilah kedudukan majelis taklim, inilah kedudukan perkataan-perkataan ahli tauhid. Sirul khasiat rahimakumullah. Wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah, jalisul kubara. Ini sabda Nabi lah, riwayat Imam Tabrani dari Abi Hanifah. Jalisul kubara, duduklah kalian di hadapan orang-orang besar di mata Allah, bukan besar di mata makhluk. Inilah jalisul kubara, orang-orang yang besar di mata Allah. Wasailul ulama, bertanyalah kalian kepada ulama. Nah, jadi yang bisa memberi fatwa itu ranahnya para ulama, bukan orang saleh. Ulama. Jadi kita hendak bertakun hukum lawan ulama, jangan lawan orang saleh, jangan lawan orang abid. Walaupun orang saleh, orang abid itu pun beilmu juga, beilmu pintangan ranah kesalihannya aja, pintangan ranah keabitannya aja. Di luar pada itu nya kada tahu. Nah, jangan wasailul ulama wa khalitul hukama. Nah, ya bergaul juga lawan orang-orang ahli tauhid. Wa fi riwayatin jalisil ulama'a wa sahibil hukama'a wa khalitil kubara'a. Bil amarlah jalis sahib khalid. Duduklah kalian lawan ulama, kawanilah orang-orang ahli tauhid, pergaulilah orang-orang besar di mata Allah. Ai fa innal ulama salah satu aqsamin, karena ulama ini ada 3 macam. Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala, ada ulama ini disebut dengan orang-orang yang menguasai hukum Tuhan. Wahum ashabul fatwa, inilah mereka pemilik fatwa. Wal ulama bizatillah, ada ulama itu tauhid bizatillah faqat. Wahumul hukama, mereka inilah ahli hikmah. Tapi mudakhalatihim tahdibun lil akhlaq, di dalam mempergauli mereka itu tahdibun lil akhlaq, ini akan membaguskan, memperindah bagi akhlak. Tahdib itu memperindah, memperbagus akhlak. Bi annahum asyrakat qulubuhum bi ma'rifatillah,
karena bahwasanya mereka itu asrakat qulubuhum, bercahaya hati mereka dengan makrifat kepada Allah, wa asrakat asraruhum, bercahaya rahasia-rahasia mereka, bi anwari jalalillah, dengan cahaya-cahaya keagungan Tuhan. Wal ulama bil kismain, sedangkan ulama itu ada dua, wahumul kubara, mereka itu adalah orang-orang besar di mata Allah. Fa inna mukhalatata ahlillah taksibu ahwalan saniyah, karena mempergauli orang-orang nang lawan Tuhan ini menghasilkan, taksibu menghasilkan ahwalan saniyah, hal-hal hati nang terpuji. Nah, setelah kita bergaul lawan orang-orang besar ulama ini, hati kita jadi baik. Ampih pahirian, wah ini hati mulai bersabar atas kehidupan. Nang dulu hati ini pamuar, wah ini ampih pembenci. Nah ini akibat apa? Akibat kita ini bergaul dengan ulama. Wan naf'u bil lahdi fawqa naf'i bil lafdi, karena memberi manfaat dengan lahad ini adalah transfer batin di atas daripada manfaat dengan kata-kata. Nah, jadi biar tuan guru itulah kada bepandir, tapi tuan guru ini orang besar, dengan sendirinya kita bergaul dengan mereka itu akan berubah tabiat kita yang buruk menjadi baik. Mudahan kita dapat rahmatnya Allah. Paman nafa'aka lafduhu, tetapi orang yang bisa memberi manfaat kepada engkau, lahduhu, jiwanya akan memberi manfaat pula, lafduhu, kata-katanya. Waman la pala, siapa kada maka kada jua. Jadi amun jiwanya nih kada memberi manfaat lawan kita, kata-katanya pulang akan merusak kepada kejiwaan kita. Mudahan kita terpelihara lahir batin. Wa kana Sahrawardi, Imam Sahrawardi berkata, yatufu fi ba'di Masjidil Khib, beliau ini tawaf di Masjid Khib, artinya berkeliling di sebagian Masjid Khib. Di mana ini? Di Mina. Ini setahun sekali masjid ini dibuka. Bila orang mabit di Mina, hanya masjid ini dibuka, dan tidak ada satupun nabi dari 24.000 nabi, satu riwayat, dan kita imani Rasul ini 25. Jadi sabarataan nabi itu kada pernah ada sembahyang di Masjid Khib. Masjid Khib itu tempat, wah ini kan ya dibangun masjid tadi. Nah itu di tempat itulah para 24.000 nabi kada pernah ada sholat di situ. Jadi amun pian kaina tulak haji lalu mabit di Mina, ini adalah wajib haji, jangan kada ke Masjid Khib. Mudahan kita sampai kaina beritaan. Nah ini Masjid Khib. Jadi ini imam ini Sahrawardi ini nah berkeliling di Masjid Khib di Mina. Yatasaffahul lujuh, sidin cangangi muha-muha orang yang di dalam Masjid Khib. Bahari kan karena banyak lagi mungkin nuwayah ini pian bubuan kulit hitam tuh jadi di dalam masjid gitunya bermalam di situ. Jadi amunnya kita ini madang kosong untuk sembahyang kan kawa. Jadi mun ada kawa bandak batis langsung aja kita lagi usali sunatul duha misalnya, atau usali sunatul hajat misalnya, Allahu Akbar, bersisih aja orang memberi kesempatan. Amun mahadang lunggar kadada ke Masjid Khib. Nah ini jadi sidin ini keliling di Masjid. Ya tasaffahul wujuh, memperhatikan wajah-wajah orang di dalam Masjid Khib. Faqila lahu fi, lalu ujar orang lawan sidin. Faqala, kenapa pian menggawi ini? Nah lalu faqala, ujar Imam Sahrawardi, innalillahi ibadan, bagi Allah ini ada beisian makhluk-makhluk. Idza nadharu ila syaksin aksabuhu sa'adatan, apabila memandang mereka kepada seseorang nang ini lillahi ibadan tadi, aksabuhu sa'adatan, mereka ini pasti akan mengusahakan kita ini menjadi orang nang beruntung. Memandang aja. Nah ini siapa tahu di dalam majlis kita ini ada ini orangnya misalnya, nah kita cangangi wajahnya, siapa tahu kita diusahakan dengan pandangan itu sa'adatan, menjadi hamba Allah yang beruntung. Jadi pian, cuma ini kan tentu di dalam masjid, jangan diamalan ke pasar karena di pasar lain pulang cangangi bubun tukang iwak misalnya. Lah ini dalam masjid
Nah, di dalam masjid taklim, di tempat-tempat kebaikan intinya. Nah, kita ini harus mengambil ilmu pada pertemuan kali ini, supaya kita ini apabila memandang wajah mereka, mudahan kita dapat keberuntungan. Nah, cuman jangan disambat, Bang, ini aku jadi cangang nih kamu itu. Ikam kalau punya orang hebat di mata Allah, apa ada langsung dipatoknya. Aku nih hanya tahu baik kamu. Nah, jadi ini rahasia, ilmu rahasia kita. Jadi kenapa kita nih cangang? Nah, kayaknya maulitan kita jadi panitia menyambut tamu. Nah, selamat datang, canggih. Siapa tahu yang datang di maulitan ini orang yang mengusahakan kita di hadapan Allah menjadi hamba Allah yang beruntung. Ini ilmu batin ini. Nah, ini maksudnya. Jadi kita berdiri, nah, di masjid hari Jumat, misalnya kita, nah, di masjid udah tuntuan sama masjid banyak kalau orang nak bulik ta. Nah, kita beranai, kita cangang orang. Nah, ada nanti masa mual lapar mungkin tuh, ada yang ini itu cangangi aja. Siapa tahu orang ini adalah hamba Allah, nang aksabuhu sa'adatan. Bila kita memandang mereka, kita dikelompokkan Allah menjadi hamba Allah yang beruntung. Nah, ini pentingnya menuntut ilmu. Larang ini nih. Asalnya kita cangang-cangang kadada imbias durungan motivasi hati ini dengan cangang itu apa isinya. Sekarang kita cangang lawan orang diam-diam, hati kita ada isinya. Barangkali ini hamba Allah, dengan cangang kepada mereka aku dapat kemuliaan, aku ditulis Allah menjadi hambanya yang beruntung. Pa'ana atlubu dzalika, ujar Imam Sarawardi, aku ini yang aku cari, jadi aku di masjid khib deh. Nah, kuliling sidin, kada beribadah kada sidin, lalu macam orang di dalam masjid khib, karena jar sidin, inna lillahi ibadan idza nadharu ila syakhsin aksabuhu sa'adatan. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, datang masa lawan umatku kaina. Di mana umatku ini ya piruna minal ulama, kada tapi aku lagi beparak lawan ulama amil. Kan ulama di sini tadi kan tafsirnya amilin, kada aku beparak lagi lawan ulama amilin. Nang inya katuju beparak lawan ulama ambilin. Nah, kalau ulama ambilin mah diparakinya benar. Amun ulama nang amil inya model kayak nang takutan beparak. Ini akhir zaman, ini zaman Nabi ada. Nah, seperti apa bila ini terjadi? Insya Allah ini kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita diumumkan Sabtu akan datang kita penutupan lalu pengajian. Nah, jadi sekali aja lagi kita penutupan karena kita menghadapi bulan puasa, bulan Ramadan. Mudahan kita sehat panjang umur, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Faya ayyuharrajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.